سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين والأمين العاملين والمسنفين خصوصا مسنف هذا الكتاب أشهد لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Kita lanjutkan mudzakarah kita. InsyaAllah malam ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, masih dalam hal perkara-perkara yang membatalkan salat. Malam ini kita lanjutkan termasuk hal yang membatalkan salat bagian selanjutnya, yaitu berubahnya niat. Baca dulu wa taghyirun niyyah. Wa taghyirun niyyati, berubahnya niat. Ka'an yanwiya al-khuruju Ka'an yanwiya al-khuruja minas salati. Sebagai contoh, niatnya seseorang keluar daripada salat. Ka'an yanwiya al-khuruja minas salati. Seperti contoh, orang yang salat itu tatkala salat dia niat untuk berhenti salat, maka itu membatalkan salat. Jadi sudah kita bahas dahulu itu mengenai perkara-perkara yang dapat membatalkan salat, yang terbagi jadi dua intinya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Zubat oleh Al-Imam Ibn Ruslan rahmatullah alaih. Beliau mengatakan batalkan salat itu apa? Tarku ruknin wa fawatu syartin min syuruti salati qad madha. Jadi intinya yang membatalkan salat itu tatkala kita meninggalkan rukun salat yang 17 itu ada yang tidak kita kerjakan, atau wa fawatu syartin, itu syarat sahnya salat itu enggak kita kerjakan, enggak kita sempurnakan. Maka itulah yang menjadi sebab batalnya salat kita. Karena rukun dan syarat ini hal yang amat penting dalam salat, yang wajib disempurnakan. Kalau hal sunnah atau makruh masih tetap salat kita itu sah. Tapi kalau syarat rukun, syarat yang 17, syarat yang 5 seperti wudu, suci, menutup aurat dan seterusnya. Kemudian yang rukunnya yang 17 itu dari niat, berdiri dan seterusnya itu kalau tidak ada atau ada yang kita tinggalkan salah satunya, maka otomatis sholat kita tidak sah. Paham ya? Nah, maka selanjutan daripada pembahasan kita ini termasuk hal yang membatalkan sholat, yaitu berubahnya niat. Sebagaimana pertama dulu kita bahas bahwa niat ini adalah rukun sholat yang paling pertama. Kan rukun sholat itu 17 yang terbagi jadi 3, qalbi, kemudian qauli sama fi'li. Nah, yang qalbi inilah yang disebut rukun atau yang disebut niat. Niat ini tempatnya di rukun qalbi, di hati. Cuma satu tok. Rukun qalbi itu cuma satu tok. Sisanya yang banyak itu dibagi, ada yang jadi rukun qauli sama fi'li. Nah, niat ini sudah kita bahas juga dulu, niatnya dalam hati. Jadi ketika takbir itu sudah ada niat kita pasang di dalam sholat. Sholat apa yang kita kerjakan, tentukan keparduannya, sudah selesai. Adapun nanti menghadap kiblatnya 4 rakaat, 2 rakaat, nah itu penyempurna saja. Intinya ya tentukan sholat apa yang kita kerjakan, dan ini fardu atau sunnah, cukup itu. Adapun menjadi menghadap kiblat itu 4 rakaat, 2 rakaat, itu kalau sudah disebut zuhur berarti sudah otomatis
Kalau kita sebut subuh berarti pertamanya dua. Jadi yang dipentingkan itu ketika niat Allah, ini aja yang dua ini. Ta'inkan sholatnya dan keparduannya. Sah sudah. Jika kita nggak repot-repot, Allah mau dimasukkan semua, jadi nggak selesai-selesai nanti. Mau disebutkan rakaat sholatnya, pardunya, kemudian mustaqbal kiblahnya, adaannya lagi, makmumai sampai nggak selesai nanti. Paham ya? Otomatis kalau kita selalu berjamaah itu otomatis kita datang ke masjid untuk berjamaah, otomatis jadi makmum gitu. Kita masjid ini kan intinya kita mau datang untuk salat berjamaah gitu. Jadi dua ini yang penting. Dua ini yang penting. Tentukan waktunya, tentukan sholatnya itu sholat apa, kemudian keparduan atau kesunahannya. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini itu berubahnya niat ketika di dalam sholat. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Ada berbagai contoh di sini kita sebutkan. Kalau di kitabnya cuma sedikit dibahas ini. Wa taghyirun niyati ka'an yanwiya al-khuruja min as-salati. Stop sampai itu saja. Cuman penerangannya mungkin agak panjang kita bahas. Jadi tatkala kita takbir Allahu Akbar, kok tiba-tiba kita ada niat membatalkan sholat, aromanya aku sembahyang. Ketika kita niat begitu itu langsung sholat kita batal sudah itu. Paham ya? Misal niat Allahu Akbar, aromanya sembahyang. Lalu dalam hati nih. Ketika kita niat sudah begitu itu memutus sholat atau keluar dari sholat atau membatalkan sholat atau kena bareh sembahyang, nah ketika itu batal sholat. Paham ya? Paham? Pak Jam paham? Jadi tatkala kita sudah niat membatalkan sholat, nah, ketika itu batal. Nah, hati-hati ya, kadang kita ini sudah niat membatalkan sholat dalam hati tapi tetap saja kita kerjakan. Nah, itu yang pertama. Yaitu menyengaja keluar dari sholat atau membatalkan sholat di saat sedang sholat. Nah, itu menjadi sebab batalnya sholat. Itu diantaranya. Kemudian juga diantaranya menggantungkan niat ketika sholat untuk berhenti sholat. Ya gantungkan niat nih. Bareh lamun datang si fulan nih kubatalan sembahyangku. Nah ketika digitu saja udah niat itu. Paham? Misalnya ini mendong le balik dia ni. Terus papuan dia manda bau. Lalu sembahyang. Ini bareh lah mona jak payu hujan jak na. Aku batalan sembahyang. Nah dia gantungkan dia punya niat membatalkan itu dia sholat Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Bareh lah mona hujan jak aku batalan sembahyang. Nah ketika dia ngomong gitu, hujan gak hujan langsung batal. Paham tak? Langsung batal sholat, gak perlu dihujan. Pokoknya niat dia membatalkan sholat, mau digantungkan kayak apa, tetap batal. Gak mau turun hujan atau enggak, batal. Karena sudah ada niat memutus sholat, walaupun ditaklekkan, digantungkan dengan hal-hal yang lain. Di sembahyang misalnya, oh, dia tahu tamu ini mau datang, terus sembahyang dan Allah Akbar. Arak di hati itu barah makan assalamualaikum tamuku ini langsung kubatalkan sembahyangku. Batal sudah itu. Sering kita nggak kayak gitu. Udah janjian sama tamu kita mau datang tapi kita belum sholat. Allah barah kena Allah assalamualaikum. Aku batalan sembahyangku. Berhalah nganteh. Nah ketika ngomong gitu niat di hati itu sudah batal sholat. Paham ya? Nah karena sudah niat keluar sholat. Sholat sudah nanti kalau dia memang ya selesaikan sholatnya baru tidak usah niatkan begitu. Bawa HP misalnya, ini HP ini nanti di tengah sholat, nanti kalau dia berdering dalam hatinya dia berdering berarti batalan sembahyangku. Nah ketika HP ini berdering atau gak berdering batal, gak perlu tunggu berdering karena sudah niatnya membatalkan sholat kayak tadi itu. Dia sudah takbir Allahu Akbar mendung ini. Barang nama aja hujan rindu sebenarnya kebatalan. Nah, seketika itu batal. Hujan batal. Paham tak ni? Nah,
Karena di sini ka'an yanwiya al-khuruja minas shalat. Tatkala seorang itu, contohnya ini niat keluar dari, niat saja keluar itu. Nah, yang pertama tadi memang dia niat batal kan sudah semua, Allahu Akbar. Harus kebatalan wah. Harus barak sembahyang, batal sudah itu. Atau ditaklekkan dengan sesuatu kayak tadi itu. Allahu Akbar. Ya pakaianku diaman kejeluk. Berahlah hujan. Kebatalan sembahyangku. Nah, langsung batal itu. Hujan gak hujan langsung batal. Karena sudah niat keluar dari sholat. Allahu Akbar. Aku janjian, aku jangan datang tamu. Bukan datang jangan aku batalan. Nah, datang ketika dia begitu batal. Itu namanya mentaklekkan untuk keluar dari sholat dengan sesuatu. Paham dah? Ini bedanya kita sholat pakai ilmu. Biar benar sholat kita. Kemudian ragu-ragu dalam hal sesuatu sehingga dia niat keluar dari sholat. Ragu-ragu dengan hal yang membatalkan sholat. Contohnya gimana? Ragu-ragu dalam hal Allahu Akbar. Lah kudu atau ndek bro? Depan wudhu jak batal. Nah, ragu-ragu. Ini kena batal loh, batal. Paham? Allahu Akbar. Oke. Rakaat kedua bro aku baca Fatihah tuh deh. Dalam hati ente nih. Berarti batal semuanya. Batal juga itu. Anda. Jadi seperti itu. Ragu-ragu dalam sesuatu yang sehingga kita meniatkan membatalkan sholat di saat itu batal. Kalau ragu-ragu ya sudah, nanti kalau seumpaman kita belum baca Fatihah salat awal tadi, nambah lagi 1 rakaat, itu nggak dihitung karena nggak ada Fatihahnya. Gak usah bilang kalau nggak batal lah, batal sudah itu sholat. Atau dia bilang Allahu Akbar, dia membaca Fatihah berdua, ulang sholatku, batal sudah itu. Ketika dia katakan ulang sholatku, ya batal sholatnya. Paham tak? Sering itu orang lain deh. Ku baca Fatihah berembin. Padahal kalau kita lupa baca Fatihah, kita bisa menambah 1 rakaat karena rakaat kita nggak baca Fatihah itu nggak dihitung, nambah 1 rakaat. Berarti 5. Ya memang 5, cuman itu nggak dihitung rakaat itu karena kita nggak baca Fatihah karena pada itu rukun. Nggak usah bilang ke zaman ku baca Fatihah, ulang sholatku. Nah ketika dia ngomong ulang itu sudah batal sholatnya. Itu diantara berubahnya niat ketika sholat. Paham tak ini? Paham? Paham? Insya Allah. Kalimat. Sholat ketika kita dalam berupa kondisi itu kita sengaja melanggar kata. Nah kalau begitu tidak apa-apa. Intinya dan disebut kubatalan sembahyangku. Nah bukannya kubatalan sembahyangku ya batal. Allah. Saya juga sering begitu, Allahu Akbar. Ya kunci motor itu sholat nih kan. Dia ini saya lagu suwe-suwe ini gerak sampai 3 kali. Cukup lah sama kan. Dia itu batal. Oke, kunci motorku di kemadean. Batal. Dia ini deman batal, deman kena batal. Baru sembahyang. Nah karena baru sembahyang ini batal loh. Baru sembahyang wah batal. Paham? Kalau sudah lupa Allah Akbar. Tadi kunci motor itu memang setan kan pinter. Pas sembahyang peningatan saat telang-telang ingetan itu. Begitu kayak yang bro. Namun dan apa kantongan itu apa? Jadi kena barang sembahyang ku bait kunci motor ku duduk madian juga itu. Nah, kena barang sembahyang batal karena sudah niatnya berhenti sholat. Dedek sekelas itu, sekelas Umar saja itu. Umar itu kalau menyelesaikan masalah sholat dia. Misalnya ada barangnya hilang, itu Umar loh, kelas Umar loh. Yang ketika Umar ini lewat satu jalan, setan gak berani loh. Saking hebatnya waroknya Umar bin Khattab itu. Kalau kana nabiyan ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi selepas itu kata Nabi Umar jadi nabi. Tapi lamun arah hal-hal hilang no, sholat Allah. Langsung ingat. Langsung ingat karena setan itu nih
pendeta. Jadi seperti itu. Jadi tatkala kebaikan pas kita sholat itu langsung diingatkan setan itu. Pendeta, oh lupa bro, hilang, sehingga khusyuk kita tuh hilang. Tapi Umar ini bukan berarti dia niat untuk itu, enggak. Beliau itu memang orang yang warok, orang nganu, tapi gitulah cara menipunya setan gitu. Kan di antara faedahnya sholat itu di samping kita sebagai menghambakan diri kepada Allah, juga alat untuk kita minta pertolongan. Jelaskan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalat, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Nah itu ragu-ragu dalam sesuatu, dalam mungkin lupa baca Fatihah sehingga dia katakan, saya ulangi salat ini mau tambah sebatang. Kalau dia ragu-ragu, kalau maka terjadi ragu-ragu ketika sholat itu nggak usah bilang saya ulangi atau saya batalkan, nambah sudah 1 rakaat kalau memang kita yakin Fatihah belum kita baca. Nah kemudian juga berubahnya niat dari yang fardu menjadi sunnah dan sunnah menjadi fardu. Boleh nggak itu? Boleh. Misalnya sudah sholat sendiri, ini biasanya terjadi kalau kita di sholat di pom bensin gitu kan, atau kita sholat di perjalanan rest area ini di tol gitu, bisa tempat istirahat di situ rame, atau mungkin di tempat-tempat di tempat-tempat umum yang kebanyakan yang sholat itu tamu gitu. Nah kita ini sholat zuhur misalnya, sholat zuhur sendiri gitu, sendirian, Allahu Akbar, tiba-tiba rombongan ziarah datang terus berjamaah, rombongan ziarah nih ya, itu mesa-mesa. Tesunahan tene, ini sunnah ini, tesunahan tene, lagu ini ada syaratnya bareh, ada syaratnya. Tesunahan tene ketika kita sholat itu sendiri nih, kita sholat zuhur sendiri, terus kita tahu ada berombongan sholat berjamaah, jamaahnya banyak. Tesunahan tene ganti niat sholat zuhur fardu ini sholat sunnah mutlak. Jadi si sholat sunnah, kan sholat zuhur nih Allahu Akbar. Tahu ini rombongan wah takbir keluar kancen. Nah maka walaupun di sholat fardu tesunahan tene untuk ganti si sholat sunnah mutlak, sholat 2 rakaat gabung. Nah berubah niat dari fardu ke sunnah. Kalau sunnah kan 2 rakaat salam gabung. Niatan fardu sholat si sholat sunnah karena mengejar berjamaah biar pahalanya lebih besar. Paham deh? Saya di rest area lu tamu waktu itu dengan selesai berjamaah, tidak datang sholat sendiri, Allah nara dengan Allah baru mau di rakaat, mau tayak untuk 2 rakaat. Tahu deh ini rombongan beli ini rombongan ziarah mungkin dengan jauh-jauh biasa ziarah berbis-bis gitu. Nah sudah buat sedekah sebenarnya sudah zuhur, ya sudah selesaikan, tambah lagi supaya jadi 2 rakaat, langsung niatkan sudah itu sholat sunnah mutlak, salam gabung. Walaupun awalnya kita sholat niatnya fardu, gabung supaya dapat pahala lebih sana berubahnya niat dari sholat fardu ke sholat sunnah itu tidak mengapa, malah disunnahkan. Paham ya? Tapi niatnya itu dari fardu itu niat sholat mutlak. Jadi sholat mutlak. Paham? Tapi ini ada ketentuan syaratnya dan sembarangan. Minimal ada 5. Orang yang sholatnya fardu sendirian, kok ketemu orang berjamaah banyak, maka disunnahkan dia untuk niat sholat fardunya dengan sholat sunnah biar cepat selesai 2 rakaat, terus gabung biar dapat pahala banyak. Dengan syarat yang pertama, masih ada waktunya masih belum. Kalau masih belum waktunya tersunahan. Lagunya waktunya dia nutut wah. Dia nutut ya selesai ada kesembahyang mesa-mesa bar. Di sana waktunya mepet nih. Lamun seumpama aja bergabung bareh waktu ya sudah selesai udah sholat fardu sendiri enggak usah kejar. Ini syaratnya yang pertama, kalau waktunya masih panjang. Kemudian
Sholat yang kita kerjakan ini sholat yang bukan sholat kodok. Lamun sholat kodok selesaian kodok. Misal itu kelembang kita tinduk jam tinduk ke jam jam sholat urus-urus wah lewat asar, sehingga zuhurnya kelolosan dia sengaja. Kemudian kodok teh sembahyang zuhurnya le asar dulu, sebelum sembahyang asar kodok teh Allah. Tiba-tiba datang rombongan ziarah tidak boleh kita niat sunnah terus gabung, selesaikan kodoknya. Kalau salat kodok nggak boleh, selesaikan, paham ya? Yang boleh itu salat ada. Kalau salat kodok, kita kodok salat zuhur misal sendiri gitu, salat asar sendiri gitu, atau salat asar kita kodok di maghrib, mungkin kelolosan urus-urus ngebang maghrib, kodok itu dulu salat asar di maghrib sebelum salat. Nah, tahu darah itu lah udah selesaikan sudah salat salat asar yang di kodok itu. Karena salat yang seperti itu tidak boleh dirubah niatnya, paham ya? Pertama ada waktu memang panjang, yang kedua bukan salat kodok. Kalau salat kodok selesaikan, tidak usah dibuat kayak begitu. Nah, kalau salatnya kodok, paham salat kodok nih? Salat yang ketinggalan yang kita kodok. Kemudian syarat yang ketiga yaitu salat ini salat yang berbangsa 3 atau 4 rakaat. Berarti 3 atau 4 rakaat nih subuh nggak masuk. Berarti yang masuk zuhur, asar, maghrib, isya. Salat yang berbangsa 3 rakaat berarti maghrib, dan 4 rakaat. Lamun 2 rakaat subuh misalnya datang selesai subuh. Aku lamun 3 rakaat atau 4 rakaat misal, yaitu sangat disunnahkan kita niatkan ke salat sunnah kemudian gabung ikut rombongan supaya dapat pahala besar. Niat salat mutlak, salam 2 rakaat, dan langsung ikut. Kemudian yang keempat syaratnya yaitu kita masih berposisi di rakaat pertama atau rakaat kedua. Misal sidani sembahyang zuhur, Allah zuhur kan 4 rakaat, Allahu Akbar. Lalu udah masih posisi rakaat pertama atau rakaat kedua, disunnahkan sida untuk niatkan itu sholat sunnah, sholat sendiri yang fardu itu jadi sholat sunnah. Nah, salam di tahiyat awal itu salam langsung sudah ikut gabung, paham ya? Jadi ketika posisi kita di rakaat pertama dan kedua, gimana Ustadz nanti ini kita sudah rakaat ketiga misal maghrib rakaat ketiga posisi nih, sementara arah jamaah nih baru datang maghrib nih jangan berjamaah dulu itu sermesak berembe. Nah, itu nggak disunnahkan. Sudah mau selesaikan sendiri tidak apa-apa, sudah mau niatkan sholat sunnah juga nggak apa, tapi nggak disunnahkan. Disunnahkannya itu ketika posisi rakaat pertama sama rakaat kedua. Misal sudah nih rakaat ketelu maghrib, sembahyang mesa-mesa, ternyata rombongan beruk nih datang berembe nih. Ya di antara dua sudah mau sendiri selesaikan sholat sendiri atau sudah jadikan sholat mutlak lagu dia sunnah. Kembali dia sunnah karena posisi dia rakaat pertama kedua. Paham gak? Paham ini ya? Jadi sunnahnya itu ketika kita posisi di rakaat pertama atau rakaat kedua supaya rakaat keduanya itu kita bisa salam. Namanya salat sunnah itu kan rata-rata 2 rakaat. 2 rakaat. Paham ya? Lagu udah 4 rakaat misalnya itu sembahyang zuhur nih, posisi rakaat keempat. Dekat dengannya belum datang. Adik temu pahala balik berembe. 2 mau diselesaikan sudah salat sendiri atau sudah niatkan salat sunnah lagu dia sunnah no. Dia sunnah. Karena sunnah no ketika posisi rakaat pertama kedua. Paham ya? Nah, yang terakhir selesaikan sholat baru gabung, tidak apa-apa. Misal sudah sholat Allah, sudah posisi rakaat keempat nih, rakaat keempat,
terus dengan anak-anak jamaah harap berjamaah, dan itu memang orang biasa berjamaah rugi rasanya dia temu berjamaah, sementara kita disapar kan sebenarnya itu rakaat keempat diselesaikan, wah tanpa niat apa-apa pokok selesaikan parduna gabung malik double mudah pahala. Niatnya lagu i'adah, paham ya, double mudah pahala, mau ada pahala tapi 2 kali itu Ustaz, enggak apa-apa, paham ya, enggak apa tapi niatnya nanti i'adah, paham ya. Nah, itu syaratnya ini 5, kita niat yang fardu jadi sunnah untuk mendapatkan pahala besar berjam. Yang pertama dari itu masih ada waktunya, kemudian tidak sholat qodok yang kita kerjakan itu, kemudian sholatnya itu berbangsa 3 sampai 4 rakaat itu, jadi subuh nggak masuk, kemudian posisi kita itu supaya dapat kesunahannya itu rakaat pertama ke kedua, kemudian yang terakhir bisa kita selesaikan sholat kita terus gabung lagi sama jamaah itu biar dapat pahala berjamaah. Jangan langsung batalkan, Allahu Akbar mu rakaat kedua wah tahun ada berjamaah, batalan langsung, tidak adab namanya. Namanya haram hukumnya kita sholat langsung seketika itu kita batalkan tanpa sebab. Kita lah mudah ngentut kan, haram terlanjutan sembahyang Allahu Akbar, ngentut langsung batalan, dendik salah pojarab syukur enggak. Tapi ini kita enggak kentut enggak macam-macam, Allahu Akbar serius itu dengan perhatian itu dengan ini berjamaah langsung berhenti sembahyang ketok haram hukum. Enggak boleh kita batalkan sholat seketika tanpa ada sebab yang membatalkan sholat, paham ya? Kecuali ya gempa kan ada tu Allahu Akbar bergerik pelai batalan sembahyang. Lagu lah menara sebab dek dengan tur dek tak apa karena kita kejar jamaah wah mau 3 rakaat nganjang posisi tu dan takbir batalan atau ketok langsung. Hukumnya haram, enggak boleh. Karena kita posisi sedang berhadapan dengan Allah, kok tiba-tiba tinggalkan temara su'ul adab kepada Allah, kecuali kalau kita memang batal. Paham ya? Nah, karena sekarang ada posisi yang sunnah, yang fardu, yang posisinya fardu diniatkan sunnah. Kalau tadi itu salat kita fardu niatnya sunnah. Kalau sekarang ini kita salat fardu, Allah kita niatkan sunnah. Tapi ini dalam hal tidak berjamaah kita salat sendiri. Ini kan maksudnya merubah niat yang tidak membatalkan salat. Kita sembahyang zuhur 4 rakaat, Allah tiba-tiba merebotnya bilang, dia mantap waktu. Lagu ada mau serakaat, dia mantap waktu zuhur. Langsung niat salat sunnah. Jadi langsung batalan. Jangan, enggak boleh begitu. Tetap salat lagu niatan jadi salat sunnah. Paham dah? Kan sering terjadi kan. Kadang waru-waru terdatang ke masjid, Allahu Akbar. Lah, kan tawah ngebang kan apalagi mati dia. Setengah-tengah takbir rahmat serakaat pada dia mantap zuhur. Dia langsung batalan sembahyang. Tetap sembahyang niatan jadi salat mutlak. Sunnah ini pelai. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita lanjutkan yang tanyakan. Ini dengan segera batalan sembahyang waktu umat ini bisa rumus. Kalau memang seumpama bisa dikerjakan sampai 2 rakaat, lanjutkan. Biasa kan rakaat pertama kan agak panjang. Bisa serakaat ini, serakaat. Terus qomat. Lanjutkan lamun 2 rakaat. Kecuali lamun baru Allahu Akbar qomat, nah batalan. Selesaian sembahyang. Jangan dibatalkan. Selesaikan secepatnya tanpa baca Fatihah ya. Dengan tanpa baca surat. Karena kalau udah sholat itu kita dengan Allah itu, paham ya? Selesaikan dia secepatnya baca Fatihah, subhanallah baca 1 kali, semua pakai baca. Yang penting selesainya dengan salam. Karena sholat itu awali dengan takbir, akhiri dengan salam.
Kecuali dia baru Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, qomat. Nah kalau begitu kan kelamaan nanti itu bisa ketinggalan. Tapi kalau sudah dapat satu rakaat, ya tidak lalu kan sembahyang jelap-jelap, supaya kita tidak merusak sholat kayak begitu. Bahkan kecuali dia baru ada takbir Allahu Akbar baca Fatihah, tidak apa-apa. Karena nanti panjang dia jadinya, dan kita akan dilihat aneh nanti sama orang-orang. Tapi kalau rakaat pertama terus qomat, insya Allah imam baru mulai takbir selesai sembah, kecuali ada baca an-naba itu salat sunnahnya rakaat kedua aja nggak bisa gitu. Langsung baca Fatihah aja, baca Fatihah dosa baca ayat, sujud, ruku, salam, selesai, dapat sudah berjamaah, tidak ketinggalan sudah rakaat pertama. Paling sudah sampai shop itu imam masih baca Fatihah. Jangan sudah sengaja panjang-panjangkan ayatnya salat sunnah, tidak boleh. Karena ada yang mengatakan idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Jika sudah qomat dikumandangkan tidak ada salat kecuali salat fardu. Ini qomat dikumandangkan, ya terus sembahyang sunnah. Tidak boleh begitu itu. Paham deh? Wah ta'ana qomat lagu karena wahal istiqomah nih, sembahyang sunnah dulu ya, pun sempurna. Allah, tidak boleh itu. Karena sudah qomat. Nah, kalau posisi sudah takbir misalnya, gimana kalau udah takbir? Nah, kalau baru udah takbir, baru udah baca Fatihah, alhamdulillah, penuh qomat, enggak apa-apa sih, karena panjang dia nanti, ketinggalan sudah. Tapi kalau sudah dapat satu rakaat, jangan dibatalkan, selesaikan sudah sholatnya, seperti itu. Paham ya? Maksudnya dengan azan. Salat sunnah apa? Oh, dengan azan. Iya. Kalau itu gimana? Dengar azan ini kan sunnah hukumnya dan bagian daripada adab. Kalau ada orang azan nih, azan apa rana? Dia ini adalah Jumat, pokok azan wah, pokok sembahyang sunat, gimana hukumnya? Sah saja. Cuman kurang bukan itu contohnya. Selesaikan azan baru sholat. Lagu seumpama terkait dengan apalagi lagi Jumat kan masih ngebang, atau mungkin maghrib tiba-tiba naik sembahyang tahiyatul masjid di nanti azan selesai. Jangan kita katakan sholatmu batal, sah sholatmu. Cuman lebih bagusnya gitu. Selesai jawab judul azan baru sholat tunggu dulu azan itu baru sholat sunnah. Apakah batal atau enggak batal? Paham ya? Dia batal sembahyang lagu ya kurang bagus lah. Karena Nabi ajarkan untuk kita itu kalau azan dikumandangkan maka disunnahkan kita untuk dengar azan. Tunggu azan selesai baru sholat. Lagi? Ya. Boleh saja, ini kebiasaan orang-orang Arab itu. Orang Arab itu kan dia sebenarnya orang Arab ini aneh, tapi kaya. Kalau bahasa Nabi kan tidur habis subuh itu membawa kepakiran. Nah kalau mulai Arab Saudi itu subuh nih tidur nyenyak. Maka kita pergi ke Arab Saudi itu. Kalau pagi itu subuh bareh pada urus jam 2. Mungkin habis sebelum zuhur, habis salat subuh, mereka langsung tidur sampai mendekati zuhur. Kebiasaan orang Arab. Karena apa? Malam itu mereka nggak tidur, dia sholat sambil baca Al-Quran. Orang tua-tua itu, dia punya tempat khusus taruh Al-Quran di sini, sholat udah sampai subuh. Lalu gerakannya tetap sampai subuh, sehingga mereka bisa subuh tidur sampai zuhur. Karena keberkahan qiyamul lail mereka itu ya orang-orang Arab itu kan kaya semua.
Namun kita kan jaga dah adik bangkong subuh lagu malam lu itu begadang, dik kena, dik begadang karena ibadah, begadang karena ngobrol, bergibah macam-macam, mantu sehingga apa? Ya, dik tertidur subuh lagu apa? Malam lu masa menentukan. Paham ya? Ya seperti itu. Bagaimana hukumnya? Boleh saja. Cuman ya jangan sampai melebihi gerakan tiga. Kalau pakai Al-Quran ambil baca. Hah? Hati-hati makanya. Gerakan itu kalau di kita misal kita begini, ambil langsung gini itu satu. Ini kan pokok gerakannya itu nggak berhenti gitu. Satu. Kalau sudah ambil begini diam, ambil gini pedekan deh, ini ada dua jadinya, ada dua. Makanya biar hitung saat itu satu. Terus kali gerakan, bola pedekan sempat nementar lah pedekan waduh. Makanya bukanya pakai satu tangan gitu. Pokoknya nggak ada tawaran, gerakan 3 kali berturut-turut kita Syafi'i batal. Makanya kalau orang itu dia letakkan di sampingnya di sini diletakkan. Makanya kalau megang nggak susah, belum kita ngambil terus kita buka kadang ini ntar kemaskan, kan gocek ntar dek terjak bayat nene, dek tak ada Al-Quran, tadi aja terbayat nene piraga digerakan dari nene. Masalah. Makanya orang orang Arab itu pakai Al-Quran besar dia taruh di sampingnya begini. Dan sholat mereka nggak berdiri, nggak apa namanya, nggak duduk di kursi mereka duduk, tua-tua kan, duduk di kursi. Kadang sampai sebulan tuh hatam. Nanti rukunya juga di kursi. Kalau mereka mampu sujud, mereka sujud. Kalau enggak, ya sujud juga di kursi. Karena sholat sunnah itu boleh sholat sambil duduk. Maka rata-rata mereka itu punya kursi, punya tempat Al-Quran orang-orang Arab. Lihat aja kalau kita umrah itu, tapi kita sholat di luar masjid haram, di masjid-masjid biasa itu, di sana ada kursi, ada tempat Al-Quran. Terutama untuk orang-orang tua itu. Kita datang sholat subuh, mereka sudah ngaji itu. Nanti habis sholat subuh, tiarap sudah tidur. Apalagi Ramadan. Banyak kursi karena memang sholat sunnah itu dibolehkan pakai duduk. Kalau sholat sunnah semalaman berdiri kan adalah halal sambil tokor naik 6 di sampingnya terus ngaji. Ada saya memang ngaji, ada sambil sholat boleh, tapi tetap gerakan jangan sampai 3 kali berturut-turut. Paham ya? Nah, itulah diantara niat-niat yang dapat ketika kita rubah niat membatalkan sholat. Ya. Kalau saat sholat tidak kena tahan, sering keluar kita punya angin kita sampai macam-macam dalam kita. Gimana tuh apalagi boleh keluar? Nah, jadi disunahkan juga kita sebelum mau sholat itu selesaikan qada hajatnya dulu, kentut tabuan dulu, menek selesaian, nomor 2 selesaian. Nah, sehingga kita tidak nahan. Gimana Ustaz kalau kita nahan? Kalau nahannya betul tidak kuat batalan. Tapi kalau seumpama gas kecet debu tahan lagu makruh. Kebek nama makruh karena pikiran doang kan Allah Ta'ala nih tombongan pikiran. Lagu lamun wah memang kebelet dia udah kuat batalan. Karena paling hitam sugul bah dia sebelahnya. Lagu lamun seumpama debu tahan dan sampai selesai baru kiraan selesai dan biasa nih. Ya selesai cuman makruh hukum. Kenapa? Konsentrasi sudah kita bukan lagi ke sholat kita itu tapi ke kotoran itu yang mau kita keluarkan itu. Jadi makruh hukumnya. Tidak sampai membatalkan. Kecuali dalam sugul beruna. Maka disunahkan ya selesaikan dulu qada hajatnya baru sholat sehingga nanti enggak kena makruh, jadi enggak macam-macam. Salah ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa amal dan sebagainya. Al-hadhihi al-Fatihah.
إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صلاة الله سلام الله لله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول